Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu, nggih? Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Ad-Tin. Kemarin sudah belajar untuk membaca, kemudian pertemuan kedua itu menghafal, sekarang yang ketiga itu adalah mengetahui makna dari surat Ad-Tin ya. Namun sebelum kita belajar, saya minta untuk ketua kelasnya Mas Munasir ya, tolong dipimpin berdoa Mas Munasir, silakan. Baik. Ya, berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Munasir sudah memimpin berdoa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat lantaran doa yang kita baca. Amin. Berikutnya, silahkan semua melakukan presensi dengan ngeklik form tadi layar ya. Ini gunakan tablet kalian, coba dikeluarkan, ini diklik, nanti akan muncul. Diklik ya linknya. Semua presensi dulu. Iya, Pak. Kita sudah ngeklik belum? Jangan. Oke. Mas Nastain sudah belum? Sampun, Pak. Sampun. Oke. Mas Munja. Sudah, Ambil belum? sudah, Pak. Terus Mbak Anissa sudah belum? Sudah, Pak. Sudah klik ya. Ya. Terus Mas Eko mana nih? Mas Eko sudah klik belum presensinya? Sudah, Oh, Pak. Ya, siap. Bagus. Terus Mbak Muas gimana Mbak Muas? Sudah klik belum? Mungkin ke belakang, Pak. Oh ya, oke, siap. Halo. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke layar. Tidak ada suaranya ya, Pak. Halo, tes. Halo, tidak ada Mana suara. Pak? Kok tidak ada, Pak? Bentar ya, ini sinyalnya trouble. Oke. Udah kelihatan belum? Belum. Masih yang absen, Pak. Masih Absen. absen. Iya. Di absen dulu ya. Ini sambil loading. Semua absen dulu. Ya, Pak. Sampun, Pak. Kulo, Pak. Saya sudah, Pak. Semua? Sudah semua, Pak. Pak, saya sudah, Pak. Sampun, Pak. Kulo sudah, Pak. Ya Allah, hujan. Dan ini di rumah ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya anak-anak semua. Iya, Pak. Ya, Pak. Share screen-nya muncul lagi nggak ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya ulangi lagi kalau belum. Mohon maaf, ini sinyalnya trouble.
Pripun Pak Guru? Bentar, ini masih loading ini. Bentar ya. Kok nggak anu? Oke, bentar. Oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Screen, Pak. Ya, saya share ulang ya. Ini sudah. Oke, sekarang nampak enggak? Oke, halo. Belum, Mi. Oh, sudah tampil ya. Oh ya, Sudah, sudah Pak. tampil ya. Mohon maaf, Sudah. double. Oke. Ya, sudah tampil ya. Share Sudah. screen-nya belum, Pak. Screen-nya Oke, belum, kita Pak. lanjutkan ya. Ya ini. Loading. Sudah tampil belum? Loading, Pak. Loading, Pak. Tasih loading Pak. Oke. Oh, wah, ini hujan deras sih di sini. Sinyalnya mungkin Pak Guru. Oke, gimana sekarang? Sudah tampil belum? Ya, Pak. Betul, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, lanjutkan. Bismillah. Oke, apa pastinya ya? Coba Mbak Muasfaro dibaca hadis ini, Mbak Muasfaro. Tampil di Ya, layar enggak Pak. ini? Hadis ini. Bisa dibaca enggak Mbak Muasfaro? Hadis Bisa, kelihatan Pak. enggak? Oh Ya. ya, coba dibaca dulu Mbak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Oke, artinya apa Mbak Muas? Yang artinya yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Oke. Bukhari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Muas. Semuanya tepuk tangan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bacakan tujuannya dari ada kompetensi dasar dan indikator sama tujuannya belajar hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui makna surat At-Tin, kemudian mampu bersikap saling mengingatkan dan mencontohkan, kemudian siswa mampu menganalisis makna yang terkandung dalam surat At-Tin ya. Kayak semua kelihatannya sudah ngantuk ini ya. Coba kalau kita nyanyi dulu. Semua kok kelihatannya ngantuk ini. Ya. Oke, lihat sini ya. Iya, Pak. Kita nyanyi dulu sebentar. Berhenti. Oh, Padamu negeri kami belum. belum muter ya? Berjanji Negeri kami loading, Pak. Mengabdi. Loading ini loading. loading. Jiwa raga. Yo, ulangi. Jiwa raga. Oke, terima kasih sudah menyanyi ya. Oke, anak semua, ini di sini kita akan mereview kembali hafalan yang kemarin sebelum kita masuk ke makna surat At-Tin. Di sini ada contoh bacaan ya yang harus kalian simak ya. Silakan disimak dulu. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series. Seru deh. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Review, Pak.
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, ini saya minta kepada anak-anak semua untuk membaca bersama-sama, dipimpin sama Mas Andri ya. Silakan baca surat At-Tin bersama-sama. Mas Andri silakan dipimpin teman-temannya, ayo. Minta tolong Pak Guru. Tidak. Surat At-Tin Mas Andri ya. Gimana? Oh. Silakan sambil menirukan di video nggak apa-apa. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series. Seru deh. Oke, Surah semua menirukan ya At-Tin. apa yang ditampilkan di video. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. والتين والزيتون Terima kasih. Anak-anak semua, ini untuk bacaan dan hafalan kita tinggal mengulang pelajaran yang kemarin. Nah, di pertemuan kali ini, Pak Guru ingin membagi kalian ke beberapa kelompok. Di sini sudah Pak Guru tampilkan di layar bahwa karena jumlah surat At-Tin itu ada 8, maka saya ingin membagi kalian menjadi 8 kelompok. Silakan dicermati. Kalau bawa tablet yang tadi boleh di screenshot dulu nama kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 yaitu Mbak Anissa dan Mas Nastain. Kelompok 2 Mbak Vita dan Mbak Farida. Ya, Pak. Kelompok 3 Mbak Arni dan Mas Sus ya. Kelompok 4 Mas Munjamil dan Mas Natik. Kelompok 5 Mas Eko dan Mbak Muas ya. Kelompok 6 Mas Andi dan Mas Munasir. Kelompok 7 Mas Nanang dan Mbak Ulfah. Sedangkan kelompok 8 Mbak Ulfatuz Zahra. Oke. Ingat ya kelompoknya masing-masing. Oke, kalau ingat ini saya ya kelompok 8. Pak Guru memberikan contoh dulu membaca, nanti juga diturukan ya. Ini kan tadi di video. Nanti kalau ada bacaan yang anak-anak juga perlu ditirukan dari saya, silahkan ditirukan. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yuk dibaca bersama-sama sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini Wazaitun. Waturi sinin. wahadzal baladil amin. Maka khalaqnal Terima kasih semuanya. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak semua. Kita akan masuk ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama bunyinya apa Mbak Zahro tadi kalau ayat yang pertama? Mbak Anissa Zahro. Oh ya, watini wazaitun. Nah, itu ada kata watini wazaitun. Artinya dan demi buah tin dan buah zaitun ya. Maksudnya bagaimana? Di ayat pertama ini kedua buah tersebut adalah buah yang bermanfaat. Buah tin dan buah zaitun adalah buah-buahan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Mengkonsumsi buah tin dan buah zaitun dapat mengencerkan dahak dan mengobati batuk serta mengobati penyakit ginjal. Sedangkan buah zaitun sangat baik mengobati luka dan menghaluskan kulit ya. Dilanjutkan yang kedua. Yang kedua tadi bunyinya bagaimana Mas Eko? Yang kedua, ayat yang kedua. Mana Mas Eko? Ini. Oh iya, coba surat Atin ayat yang kedua bagaimana bunyinya Mas Eko? Kamu kok ngantuk-ngantuk? Waturi sinin. Oke, coba Mas Munasir dibaca itu makna ayat yang kedua. Kelihatan nggak Mas? Yang Ya. disebutkan dalam ayat kedua adalah gunung yang memiliki keutamaan dan sangat bersejarah dalam Islam. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai antara Mesir, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini setinggi 2.820 dan lebih dikenal dengan Jabal Musa. Karena di gunung inilah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Untuk menghormati kesucian gunung ini, pada saat Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat. Begitu Pak Guru. Ya, bagus ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga coba dibaca Mas Munjamil tadi surat Ya, Pak. ayat yang ketiga bagaimana bunyinya? Ya, Mak. Bunyi ayat ketiga, Pak. Ya. Laqad khalaqnal Bukan insana itu fi Mas Munjamil. Itu yang keempat. Oh, yang mana, Pak? Wahadal. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadzal baladil amin. Oke, bagus. Iya. Sekarang dibaca Mas Susilo, itu makna ayat yang ketiga bagaimana coba? Oh ya Pak, maknanya itu kota aman yang dimaksud dalam ayat ketiga surat Atin adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota ini adalah kota yang suci karena banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Iya, luar biasa, bagus sekali Mas Sus ya. Berikutnya Mbak Vita ini Mbak Vita. Saya minta tolong ke Mbak Vita Iya, untuk Pak. baca ayat yang keempat bagaimana bunyinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sekalian dibaca maknanya Mbak Vita apa itu? Makna ayat keempat adalah Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Luar biasa, bagus sekali ya Mbak Vita, bacaannya bagus, terus bisa Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya ayat yang kelima. Yang kelima tolong dibaca. Ini yang boleh membaca Mbak Muas. Mbak Muas mana Mbak Muas? Ya, Pak. Dibaca Ya, ayat yang Pak. kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Oke. Maknanya apa itu Mbak Muas yang kelima itu? Ya, makna ayat ketiga yaitu di ayat kelima Allah mengingatkan manusia bahwa walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, apabila mereka keluar dari aturan yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya, manusia akan turun derajatnya menjadi hina, Pak. Oh iya, terima kasih, bagus sekali ya Mbak Muas. Oke, selanjutnya yang keenam, tolong dibaca Mas Natik. Bagaimana bunyi ayat yang keenam surat Ad-Din, Mas Natik? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Bagus sekali. Maknanya apa itu Mas Natik yang keenam? Allah menyebutkan orang yang tidak akan hina adalah mereka orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih Mas Natik ya. Berikutnya ayat yang ketujuh. Ini saya minta Mas Nastain. Mana Mas Nastain? Mas Nastain ini. Halo Mas Nastain? Mas Nastain di mana ini? Pak. Oh iya. Tolong dibacakan ayat yang ketujuh, Mas Hasain. Kaki ke belakang. Ada, Pak. Izin. Oh, digantikan Mas Eko ya. Mas Eko tolong dibacakan yang ketujuh, Mas Eko. Ketujuh. Ya, ketujuh. Fama yukad ya. Fama yukad. Oh, a'udzubillah dulu ya. Iya, ya tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, maknanya apa itu Mas Eko yang ketujuh? Ayat ketujuh, Allah memperingatkan manusia akan datangnya hari pembalasan. Ya. Bahwasanya manusia yang beramal baik atau buruk kelak akan mendapatkan balasannya. Allah telah memberikan akal untuk berpikir dan hati yang merasakan iman dan tidak mendustakan datangnya hari kiamat. Luar biasa, bacaannya merdu ya, murotalnya Mas Eko ini juga bisa mengartikan maknanya. Bagus-bagus sekali ya. Selanjutnya ini adalah ayat yang terakhir dari surat Ad-Din. Kan jumlahnya ada 8 ya. Sekarang coba saya minta tolong satu anak untuk membacakan ayat yang ke-8 ya. Mbak Ulfa, mana Mbak Ulfa? Ulfa siapa, Pak? Ulfa Zahra ya. Oke, ada enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maknanya apa Mbak Ulfa? Maknanya pada ayat ke-8 Allah memperingatkan manusia bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Apabila manusia masih melakukan perbuatan dosa, maka dengan keadaan Allah lah manusia tersebut akan menerima balasan atas dosanya. Oke, bagus sekali ya. Oke, nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Yaitu yang pertama tugas kelompok, kemudian yang kedua tugas individu ya. Namun sebelum ke situ kita speaking dulu biar nggak ngantuk ya. Semoga loadingnya lancar ini. Speaking apa ya Pak? Aneka tepuk. Tepuk masker.
Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola. Ya, sudah ya, itu tadi speakingnya. Terus tugasnya sekarang yang tugas kelompok 1, diskusikanlah tentang makna kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan teman kelompokmu. Kemudian yang kedua, nanti coba presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Jadi kalau tadi saya tampilkan di layar untuk menjelaskan presentasinya, nanti anak-anak mewakili sesuai pembagian kelompok tadi ya. Oke, silakan saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas. Oke, selesai ya. Selesai. Oke, saya minta dari kelompok 1. Kelompok 1, ayo. Masih ingat gak? Lupa, Pak. Kelompok 1. Siapa? Ayo, masih kok ingat gak kelompok 1? Kelompok 1. Mbak Eko, Mas Eko. Mbak Anissa dan saya sama Mbak Vita sama Mas kelompok 1 presentasi untuk hari ini. Coba kelompok 1 sebutkan atau jelaskan makna dari ayat yang ke-1, ayat yaitu watini wa zaitun. Ayo silakan diwakili. Ayo, siapa kelompok 1 yang mempresentasikannya? Mbak Anissa ya. Ya, Pak. Oke. Di ayat 1 itu menjelaskan tentang manfaat dari buah tin dan buah zaitun, Pak. Iya, bagus sekali ya. Terus yang kelompok 2, apa kesimpulan dari ayat kedua ini? Kelompok 2. Ya, Pak. Ya, Mbak Bukit Vita. Sinai yaitu sebuah bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Luar biasa, betul sekali ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 mempresentasikan ayat yang ketiga. Ayo kelompok 3. Ya, Pak. Saya, Pak. Ayo Mbak Muas. Ya, kota aman yang dimaksud adalah dalam ayat ketiga surat At-Tin adalah kota Mekah, Pak. Oke, bagus sekali ya. Kemudian kelompok 4, apa kesimpulannya dari ayat yang keempat? Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk. Luar biasa, Mas Iko ya, sama kelompoknya. Kelompok 5, ayo kelompok 5, apa makna dari ayat yang kelima? Kelompok 5, ayo. Mas Natik, ayo dibaca kelompok 5, presentasikan. Ayat 5. Mengingatkan manusia bahwa walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, apabila keluar dari aturan yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya, maka manusia akan turun derajatnya menjadi hina. Luar biasa, betul sekali ya. Kemudian Mas Munasir nih, kelompok 7 ya, simpulan dari ayat yang tiada putus-putusnya bagi orang yang beramal soleh dan beriman, Pak. Oh iya ya, bagus. Yang terakhir kelompok 8, Mbak Ulfa Zahra ya. Ayo Mbak Ulfa Zahra dipresentasikan. Oke. Dari hasil ayat 8 dapat kesimpulan bahwa Allah itu adalah yang paling adil. Oh iya, bagus sekali ya. Allah itu adalah hakim. Tawau bi ahsanul hakimin, itu sebaik-baik hakim. Oke, itu tugas kelompoknya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke tugas individu. Ya, Pak Guru membuat LKPD yang ada di link. Saya minta anak-anak semua untuk mengekliknya ini ya, linknya. Itu ya. Silakan diklik di tablet kalian masing-masing. Kemudian dikerjakan soalnya. Pak Guru cuma punya waktu 10 menit. Jadi langsung berikan identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kirim jawaban kalian di link Pak Guru ya, di email. Silakan dikerjakan ya, sambil menunggu teman-teman yang ke belakang. Boleh sambil mulainya. Oke. Ya, Pak. Oke.
Mbak Vita sudah selesai? Sudah. Oke. Mbak Ulfa Zara sudah selesai belum? Ampun, Pak. Oh, Mas Eko sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, kita tampilkan nilainya sekarang ya. Ini sudah muncul di email Pak Guru. Tadi sudah ada yang mengemailkan. Ini yang dapat nilai 8, Mas Munjamil ya. Tepuk tangan buat Mas Munjamil ya. Sudah terkirim nilainya. Kemudian ini dapat nilai 8 lagi untuk Mbak Vita. Ya, tepuk tangan buat Mbak Vita, beri aplaus. Oke. Terus yang ini ada lagi Mas Eko, dapat nilai 5 ini Mas Eko ini. Wah, Mas Eko nggak menyimak pelajaran, agak ngantuk ini ya. Oke. Wah, nilainya Yang 5, ini- waduh. Yang ini ada Mas Natik ya, dapat nilai 8. Oke, sambil nanti dibuka yang lainnya. Terima kasih sudah mengerjakan. Sekarang kita ada sedikit refleksi ya. Kita akan melakukan refleksi. Sudahkah anak-anak mensyukuri nikmat Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita? Karena manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Bagaimana caranya kita mensyukuri dan menggunakan nikmat Allah yang berupa nikmat jasmani dan nikmat rohani? Nanti anak-anak ini dikirim jawabannya, ditulis dulu, kemudian dikirim ke WA grup kelas 5 ini buat PR di rumah ya. Oke, ini kesimpulannya dari materi ini. Buah tin dan buah zaitun adalah buah yang kaya manfaat. Gunung Sinai adalah gunung yang paling memiliki keutamaan dan sejarah. Mekah adalah baladul amin atau kota yang aman. Kemudian yang kelima, manusia diciptakan dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Kemudian ada lagi manusia yang melanggar larangan Allah dan Rasulnya akan turun derajatnya menjadi hina. Kemudian orang yang tidak akan hina adalah mereka yang beriman dan beramal baik. Kemudian dilanjutkan baik dan buruk amal manusia akan diganjar oleh Allah. Dan yang terakhir, Allah adalah sebaik-baik pengatur alam semesta. Sekian materi dari Pak Guru. Sudah selesai. Saya minta Mas Munasir memimpin berdoa setelah belajar. Monggo. Baik, semuanya siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Sekian, Sudah terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.